Uho, uho. Subscribe, jangan lupa. Oh hey Sekai, good morning Lord. Halo semuanya. Kalian semua pasti udah rindu sama suara Orokakun yang merdu ini. Ya kan? Ya kan? Ya kan? What? Orokakun? Hah? Sensei? Nande? Apa Sensei merindukan Orokakun juga? Ya enggak lah. Ini Sensei mau nge-review buku, tapi hilang. Kamu ada ngeliat nggak? Oh, buku ini. Lah, kenapa ada sama kamu? Semalam Orokakun baca Sensei. Ternyata lebih rinci ya. Isinya mirip sama buku ini. Hah? Buku apa tuh? Dari Tobi ya? Sensei lihat buku itu cukup terkenal sekarang. Yap, Sensei benar. Zaman sekarang, buku ini tersebar luas loh. Bisa dibilang, ini tuh Campbell versi mini. Versi ringkasannya. Oh my god! Ho, naruhodo. Buku ini, urutan babnya juga sesuai silabus KSN loh Sensei. Lumayan cocok untuk membangun dasar, walaupun nggak sedalam Campbell. Dan mudah didapatkan di toko-toko buku terdekat. Kalau kekurangannya? Buku ini cuma sesuai untuk membangun dasar Sensei. Karena soal-soalnya sedikit. Jadi, kalaupun udah tamat baca buku ini, belum tentu kita langsung jago ngerjain soal. Print gambarnya juga agak buram dan tidak se-colorful Campbell. Tapi, nggak tahu juga dah, entah punya Orokakun yang cacat produksi, atau memang cetakannya seperti itu. Oh, Sensei baru tahu anak zaman sekarang bukunya begitu. Ada lagi nih Sensei. Ini adalah buku kedua yang paling luas tersebar. Bukunya mengandung lebih banyak latihan soal, walaupun masih berupa pilihan ganda dan bukan opsi benar salah. Materinya padat, mirip buku ringkasan dan latihan soal. Sayangnya, materinya tidak mendalam, sehingga tidak terlalu cocok dijadikan buku dasar. Lebih cocok sebagai buku review untuk mengulang materi saja, Sensei. Write that down! Yang ketiga, buku pembahasan soal OSN. Ini adalah buku lanjutan untuk melatih kemampuan mengerjakan soal setelah kalian memahami pengetahuan dasar. Wow. Oh, ya. Ini buku yang direkomendasikan Antek KSN ke Sensei pas Sensei mau menjawab soal OSP itu. Buku ini memuat banyak pembahasan soal, kecuali 2 tahun terakhir. Karena sebenarnya 2 tahun terakhir itu adalah masa blacklist. Dan pembahasannya juga cukup padat. Untuk kekurangannya, Sensei pribadi ya, itu menemukan beberapa typo di kunci jawabannya. Seperti di pilihan D ini, kuncinya benar, tapi pembahasannya salah. Lalu, karena penjelasannya yang padat, agak sulit memahami beberapa bidang, terutama genetika. Beberapa referensi soal juga diambil dari buku-buku yang cukup sulit diakses dan bukan dari paper penelitian, seperti buku dari ITB, yang Sensei cari-cari di Google tapi nggak ada PDF-nya sama sekali.
Jadi, kalian butuh referensi tambahan untuk memahami pembahasan di buku ini secara keseluruhan. Seperti Sensei yang sering menambahkan link video referensi di video pembahasan soal Sensei. Nice. Oke, sekian review buku zaman sekarang yang telah Orokakun bawakan. Sekarang, Sensei akan mereview buku-buku jadulnya. Why you bully me? Hah, bukan buku jadul lah, tapi buku legend. Yang pertama, ada Biologi dari Campbell. Buku sakti mandraguna milik para imba. Ya, kalian pasti udah sering mendengar buku ini, karena ini adalah buku terbaik untuk membangun dasar biologi kalian. Walaupun halamannya ribuan. PDF-nya tersedia secara gratis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di channel Telegram Sensei. Skuy gabung. Linknya ada di deskripsi. Hehe, malah promosi. Really, nigga? Yang kedua, buku anatomi tumbuhan terbaik karena mengandung banyak sekali foto-foto anatomi rinci dari berbagai tumbuhan unik. Buku Color Atlas ini bisa kalian download di channel Telegram Sensei juga. Sisanya, ada buku-buku lanjutan yang boleh dibaca tapi sebenarnya nggak wajib. Kebanyakan yang baca ini sampai tamat tuh memang the real imba. I'm done. Contohnya, ada Molecular Biology dari Albert ya. Yang kedua, itu ada Biology of Plants dari Raven. Ini sebenarnya Sensei juga baca, tapi cuma beberapa bab yang menarik bagi Sensei. Ketiga, ada Zoology dari Hickman. Dan ada yang Genetik dari Brooke. Kalau orangnya nggak suka baca buku, gimana, Sensei? Oh, itu mah easy peasy lemon squeezy. Nonton aja channel Sensei. Hehehe. Maksudnya channel lain, Sensei? Oh, ada banyak. Tapi rata-rata adalah channel luar yang penjelasannya dalam bahasa Inggris. So, at least you need to understand English passively, okay? Untuk dasar kalian bisa nonton channel Shomus Biology. Yap, ini channel dari India. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Nani? India? Logatnya jelas nggak, Sensei? Ho. Tenang saja. Pak Shomus adalah seorang PhD yang bahasa Inggrisnya sangat jelas. Bahkan kalian pasti masih bisa paham walau tanpa subtitle. Untuk penyakit-penyakit, kalian bisa nonton channel Osmosis. Kalau untuk genetika, ada Nikolai's Genetics. Ini adalah channel genetika paling best di alam semesta raya. Kalian wajib subscribe beliau dah. Dan ada juga PBS Ions ya, itu untuk belajar evolusi. Sisanya itu ada Khan Academy, ada TED-Ed, ada Saiso, Armando Hasudungan, Amuba Sister, dan beberapa channel random lainnya. Biasanya, kalau kalian mencari materi dengan kata kunci berbahasa Inggris di YouTube, kontennya juga sudah cukup bagus kok, apapun channelnya. Write that down, write that down! Kalau mau search di Google, bagusnya gimana, Sensei? Nah, cari sumber yang paling kredibel seperti paper penelitian terbaru. Sebenarnya artikel web juga udah lumayan kredibel jika kalian mencari di Google dengan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya pertanyaan ini. Nah, langsung keluar hasil Afrika jika kita cari dalam bahasa Inggris. Tapi, kalau pakai bahasa Indonesia, bisa-bisa yang keluar itu artikel dari media massa yang kurang kredibel dalam membahas hal-hal ilmiah. Untuk websitenya,
Itu ada NCBI, ada Google Scholar, ada Oxford University, dan lain-lain. Kalau papernya berbayar, gimana, Sensei? Nah, itu bakal kita bahas di minggu depan. Makanya subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan tips-tips KSN dari Sensei. Jangan lupa share video ini ke grup-grup KSN dan teman-teman kalian. Like juga video ini jika kalian suka. Komen di bawah kalau kalian ada referensi sumber belajar lainnya, dan kalian juga bisa DM Sensei di Twitter atau Instagram ya. Link ada di deskripsi. Bye. Otsusenku. Gimana pun ambisnya, jangan lupa tetap ngesim. Chewing.